bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap dengan keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat tentang bimbingan dan konseling. Sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan nih yang harus kalian jawab melalui ilustrasi gambar-gambar berikut ini. Kita pasti pernah merasa capek dalam menjalani keseharian kita. Kira-kira di mana ya tempat yang paling nyaman untuk kalian beristirahat? Apakah di kamar, di rumah teman, atau tempat lain untuk menghabiskan waktu? Lalu, kalau kalian kesal dengan seseorang, ngerasa capek dengan keseharian yang sudah kalian lewati, biasanya siapa sih yang menjadi tempat ternyaman kalian untuk bercerita? Apakah sahabat kalian, orang tua, atau siapapun yang membuat kalian nyaman? Lalu, apa yang kalian ceritakan dengan orang itu? Apakah tentang permasalahan di sekolah? Atau permasalahan tentang bagaimana mendapatkan cita-cita kalian? Atau permasalahan lain? Tahukah kalian bahwa setiap orang membutuhkan keterampilan menyelesaikan masalahnya sendiri? Dengan bercerita, diharapkan masalah tersebut dapat cepat selesai. Salah satu tempat bercerita di sekolah adalah guru BK. BK singkatan dari kata bimbingan dan konseling. Menurut Bimo Walkito tahun 2004, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Sedangkan konseling adalah hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya. Jadi dapat disimpulkan BK adalah layanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Lalu, mengapa ada BK di sekolah? Jadi, mengapa BK ada di sekolah itu bertujuan untuk merencanakan kegiatan penyelesaian studi kalian, pengembangan karir, serta kehidupan kalian di masa yang akan datang. Yang kedua itu, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang kalian miliki seoptimal mungkin. Yang ketiga, membantu kalian menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja nanti. Yang keempat, membantu kalian mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih BK itu sangat penting? BK memiliki 4 fungsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, ditujukan agar kalian memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap diri kalian dan lingkungan kalian, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. BK dianggap penting karena memiliki fungsi pencegahan, di mana ini membantu kalian dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya kalian tidak mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selain itu, BK juga berfungsi sebagai perbaikan, membantu kalian agar dapat memperbaiki keliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Guru BK akan memberikan perlakuan terhadap kalian supaya kalian memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga kalian mampu merencanakan dan melaksanakan tindakan produktif dan normatif. BK dianggap penting karena memiliki fungsi pengembangan. Guru BK dan tenaga kependidikan yang lain berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi pengembangan kalian melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Selama kalian di sekolah, kalian dapat memakai berbagai jenis layanan BK. Nah, ada beberapa jenis layanan BK yang perlu kalian ketahui.
Yang pertama ada konseling individual, layanan yang diberikan secara individu dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi, baik masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pada layanan ini, kalian dapat langsung menemui atau membuat janji dengan guru BK untuk menceritakan permasalahan yang kalian hadapi, baik secara langsung maupun media. Jangan khawatir, selama kalian mengkehendaki, maka rahasia kalian terjaga. Selanjutnya ada konseling kelompok, layanan berupa diskusi berkelompok dengan topik masalah yang berasal dari anggota kelompok untuk diselesaikan bersama-sama. Biasanya anggota kelompok berjumlah 8-10 anak, karena dalam konseling kelompok yang didiskusikan adalah masalah kelompok, maka masing-masing anggota kelompok harus punya komitmen untuk menjaga kerahasiaan dari isi kegiatan ini. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Layanan ini merupakan diskusi kelompok dengan topik yang berasal dari guru BK ataupun dari anggota lain. Bedanya dengan konseling kelompok, topik bimbingan kelompok biasanya merupakan masalah yang hangat terjadi dan anggota kelompok mempunyai pemahaman yang lebih terkait masalah tersebut. Selanjutnya ada bimbingan klasikal. Layanan ini merupakan layanan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal guru BK dalam sebuah kelas. Topik pembahasan yang disampaikan adalah hasil dari analisa kebutuhan peserta didik atau AKPD yang sebelumnya telah disusun oleh guru BK menjadi sebuah rancangan program layanan atau RPL. Jadi, materi yang disampaikan adalah benar-benar sesuai yang kalian inginkan. Lalu ada bimbingan lainnya seperti bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, kolaborasi, alih tangan kasus, kunjungan rumah, advokasi, konferensi kasus, dan peminatan. Sekian dari penjelasan saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.